Baik, hadirin semuanya kita akan mulai lagi sidang malam hari ini. Dengan ini skor saya cabut. Silakan dilanjutkan. Anda sudah cocok jadi anggota dewan? Oh iya, sementara saya jadi anggota pramuka dulu saja. Boleh, silakan. Nanti kalau sudah. Ya, tamu keempat Yakin, kita Pak. sudah datang, Pak Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Selamat malam. Iya, tadi kita berbincang kata Isnur, untuk kali ini Pak Ahok sepertinya mematuhi putusan pengadilan. Tapi sebelumnya dia pernah tidak patuh dalam kasus siapa? Bu Retno dan? Ya, komentar dia memang Ya. seperti menentang perintah pengadilan. Oke, apa yang Anda lihat? Enggak, ini luar biasa saya kalau saya. Biasanya kan orang tidak mau taat pada putusan. Beliau ini tahu gitu. Putusan-putusan PT UN itu bukan saja Ahok, tapi hampir dalam sejarah Republik ini tidak mau tunduk pemerintah ini. Jadi ini sesuatu yang boleh dibilang istimewa lah ya dari Pak Ahok gitu ya. Beliau semula berapi-api, bersemangat, bergairah untuk mengejampingkan atau tidak mau melaksanakan atau tunduk pada putusan ini, tapi siang tadi saya baca beliau mau tunduk pada putusan ini. Itu sesuatu yang bagus lah. Oke, kalau dari segi hasil persidangan itu, hakim juga melihat faktor lingkungan. Apakah ini sesuatu Oh iya, yang memang itu biasa? perintah. Enggak, itu kan perintah dalam kalau Pak Ahok bilang menggunakan Kepres 52 tahun 95, memang itu perintah. Reklamasi itu harus memperhatikan lingkungan, memperhatikan juga nelayan. Jadi secara material memang ini benar. Formil benar, materialnya benar. Putusan pengadilan ini kan, itu sebabnya kira-kira 3 minggu yang lalu saya di TV ini juga saya bilang kan menang kok itu. Sudah 3 minggu lalu saya bilang menang. Kalau tidak menang, gila ini Republik ini. Apa dasar-dasarnya apa? Halo. Ada pelanggaran perundang-undangan yang dilampaui? Kalau saya baca sepintas ya koreksi gitu ya. Kalau saya baca sepintas lalu di amar putusan itu kan mereka menunjuk bahwa keputusan itu tidak menunjuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Betul. yang sudah diubah dengan Undang Nomor 1 Tahun 2014. Ya, itu berarti ada turunannya dan seterusnya. Itu berarti bahwa gubernur tidak punya wewenang. Jadi formil iya. Itu sebabnya putusannya dibatalkan. Oke. Material hal-hal yang diperintahkan oleh undang-undang untuk diperhatikan dalam pelaksanaan reklamasi itu faktanya tidak. Jadi formil dan material oke. Putusan ini akhirnya harus kita terima sebagai memang sudah harus seperti itu. Oke. Tidak ada lain jalannya. Ini reklamasi sudah jalan, putusan meminta supaya di stop dulu. Kalau kemudian nanti ada pihak lain yang di atas Kalau Pak sekarang begini Gubernur, enggak, sekarang begini aja gitu. Kalau sekarang ini Pak Ahok tidak banding, selesai inkrah. selesai. Kecuali kalau misalnya ada yang intervensi, Ya. lalu dia banding. Begitu. Kalau tidak ada yang intervensi dan dia tidak banding, inkrah, berhenti. Itu reklamasi. Reklamasi. Mau suka ke, mau tidak suka ke, mau investasi ke, mau investoso ke. Selesai. Kalau misalnya ada yang digugat adalah kewenangan gubernur mengeluarkan izin yang tidak sesuai undang-undang. Ya. Kalau ada pihak lain yang lebih atas kemudian mengambil alih Kita bicara, pengeluaran izin, ya, bisa. karena itu bisa. Karena itu kan ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan Undang Nomor 1 Tahun 2014 itu kan jelas pulau-pulau terluar dan segala pulau terluar dan pesisir pantai itu bukan tidak bisa dikelola, bisa dikelola, tapi syaratnya harus dipenuhi. Oke. Begitu sehingga bisa saja kalau kelak misalnya nanti pejabat yang berwenang menerbitkan izin untuk melanjutkan lagi misalnya reklamasi itu bisa dari segi hukum bisa. Ya. Begitu. Baik, Pak Petrus, memang itu yang Anda sampaikan tadi. Ya, betul. Jadi memang boleh dilaksanakan kembali meskipun sudah ada putusan tingkat pertama yang menghentikan itu. Membatalkan, ya. Jadi kalau Gubernur DKI menerima putusan ini, Ya. kemudian kewenangan memberikan izin itu ada pada kementerian lain, itu harus dilakukan. Tapi yang kita lihat di sini sebagai hal yang harus dibudayakan itu menerima putusan secara ikhlas. Karena banyak terjadi perkara berkepanjangan Udah, kita dan tahu tidak lah. ada ujung. Kita tahulah, kita dan Pak Petrus ini tahulah, putusan tata usaha negara ini putusan yang hampir boleh dikatakan bukan lagi macan ompong, macan kertas, tapi ini memang putusan yang selalu dipermainkan oleh pemerintah. Tidak ada yang So, Anda ikut. lihat aja terakhir ini ya, lihat terakhir Menpora itu, Ya. sampai kapan tuh? Ya, ya. Anda lihat itu Golkar dan P3 itu. Kayak Yasmin. Kayak Yasmin, apa Iya, tuh? iya. Jadi kita harus jujur mengatakan bahwa ini sesuatu yang bagus dari Pak Gubernur gitu ya, Ahok gitu. Asal jangan macam-macam lagi gitu. Dan kalau mengacu ke permintaan dia, ya saya senang digugat itu dan kalau Ya, ini kalau begitu, membantu dia. nah, enggak. Harusnya dia konsisten untuk menerima putusan. Makanya begini, kalau saya juga kalau jadi Pak Ahok atau menasihat ya ngomongnya begitu, kan nggak ada beban. Loh, saya berhentikan karena bukan karena mau saya tapi diperintahkan oleh pengadilan kan, sehingga pihak ketiga tidak bisa bikin apa-apa.
Jadi Sekarang katakanlah pihak ketiga, katakanlah kalau Pak Ahok tidak mau tidak banding misalnya, atau banding dan kalah dan berakibat ini harus dihentikan. Terus ada pihak ketiga yang merasa dirugikan karena investasi yang sudah terjadi. Lalu perkara Pak Ahok sampai mati pun nggak bisa sita apa-apa dari pemerintah daerah. karena sudah Menang sampai menang ulang-ulang pun anak nggak dapat apa-apa dari Pak Ahok. Karena apa? Karena tidak Kenapa? sudah Karena tidak ada salahnya Ahok. undang-undang tentang perbendaharaan negara mengatakan bahwa seluruh aset negara tidak boleh disita untuk alasan apapun dan untuk kepentingan apapun. Jadi mau apa? Kalau tuntut perdata sama Pak Gubernur, lalu Gubernur kalah lalu Anda mesti tuntut Pemprov, Nggak bisa. sampai kiamat juga nggak bisa. Oke. Baik, saya ke Mas Isnur. Dengan banyaknya putusan petun yang diabaikan, lalu kemudian ternyata ada celah lain kalau kemudian undang-undang izin dikeluarkan oleh yang lebih tinggi dari Pak Gubernur jalan kembali berarti sia-sia. Ini yang kemudian menjadi jalur atau kesempatan sebenarnya tekanan publik ya. Ini juga jalur politik gitu loh. Kalau ada gubernur, ada pejabat negara yang melanggar hukum, dia melanggar sumpahnya, Ya. taat konstitusi, taat hukum gitu loh. Maka memungkinkan sarana politik untuk hak pendapat dan lain-lain. Dan atasannya, Menteri Dalam Negeri, ada Presiden, bisa memperingatkan, bisa ngasih sanksi. Anda bawahan saya nggak taat hukum, melanggar sumpah, tak cabut SK-nya. Bisa. Artinya berkembang ke wilayah di luar lingkungan dan hukum jadinya nantinya. Bisa. Dan itu menjadi faktor yang jadi liar gitu loh kalau kemudian dimanfaatkan oleh misalnya kelompok politik atau misalnya atasannya serius untuk menegur. Nah, pertanyaannya kemudian berani nggak atasannya negur? Oke. Dalam banyak konteks atasannya nggak berani negur juga, Ya. nggak mau ngasih sanksi. Baik. Seperti Atasan tegur, kita tegur atasan juga. Kita tahu juga atasan siapanya. Gimana, Bos? Saya Kalau dia tegur, kita tegur juga gitu kan. Pak Firdaus, sebelum putusan pengadilan ini sudah ada moratorium, ada juga penyegelan. Apakah yang Anda lihat berbeda dari langkah-langkah yang diambil masing-masing kementerian maupun oleh pengadilan ini? Sebetulnya tidak. Kenapa? Karena setelah Menko Maritim Sumber Daya kemudian turun tangan mengkoordinasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lalu kemudian Menteri Kelautan, tentunya memang saya katakan jangankan reklamasi, bangun jalan saja atau bangun yang lain, pasti ada deviasi penyimpangan yang harus dikoreksi. Iya. Ya, tentunya kemudian ini tindakan korektif. Ya, yang apa yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimana tentunya kesempatan untuk kita membenahi. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini tidak akan menghilangkan esensi dari reklamasi. Lalu ada persoalan lingkungan yang harus diadres, jelas. Ya. Kenapa? Karena memang tidak, jangankan mereklamasi Teluk Jakarta, bikin jalan di hutan saja itu menimbulkan dampak lingkungan. Padahal tujuannya tadi untuk buka akses, ya, sehingga kita lihat bahwa hakim mengatakan bahwa ada masalah AMDAL yang mengabaikan masalah lingkungan, jawab itu. Ya, lalu kemudian tadi dikatakan bahwa hakim melihat bahwa dampak lingkungannya lebih besar dibandingkan dengan dampak manfaat ekonominya. Ini kan bisa dimanage, masalah lingkungan ini bisa dikelola untuk mencapai hasil yang sebesar mungkin gitu. Jadi saya pikir ini hanya masalah bagaimana melakukan koreksi. Tetapi esensi bahwa reklamasi kita butuh itu adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Oke. Bentuk daripada koreksi kalau misalnya sekarang reklamasinya sudah ada di sana, seperti apa? Oh ya, tentunya kemudian apa ya? Yang terkait dengan ada pelanggaran di mana ada celah, ya, jarak antar pulau yang minimum 300 meter itu malah dibuat. Kedua adalah melaksanakan teknik reklamasi yang menyebabkan kemudian terjadinya sedimentasi, turbulensi aliran itu bisa dikoreksi. Oke. Kenapa? Dimanapun banyak cara-cara reklamasi yang jauh lebih elegan, yang memperkecil dampak lingkungan. Tetapi kan kadang-kadang kita tahu pengembang kan pengen gampangnya, pengen murahnya gitu. Ini harus kita koreksi gitu. Salah satu perintah dalam moratorium yang kemarin itu melakukan audit terkait dengan lingkungan hidup. Ya. Kalau misalnya auditnya bisa dibenarkan, apakah dia tidak bersinggungan dengan putusan PT UN yang bilang bahwa reklamasi merusak lingkungan? Oke, kan saya katakan bahwa kalau pengadilan memutuskan bahwa ini merusak lingkungan, kan merusak lingkungan itu kan bisa dicegah kerusakannya tadi gitu. Makanya saya katakan ini bukan akan menghilangkan esensi bahwa kita akan meneruskan reklamasi. Kedua, tentu saya katakan tadi kalau Ahok sudah tunduk dengan dengan PT UN. Iya. Tapi kan sekarang kewenangan koordinasi diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Kalau pemerintah pusat menganggap bahwa kita memang harus meneruskan reklamasi, ya Ahok sebetulnya lepas dari beban politik saat justru ini. teruntungkan dia. Oh ya, dan Ahok juga kita lihat bahwa sesungguhnya sebetulnya
Ahok juga menginginkan sebetulnya PT UN tadi memenangkan tuntutan ini. Kenapa? Iya, Kalau Ahok kemudian membatalkan reklamasi, dia yang dituntut oleh si pengembang karena dia udah mengisu. Sebetulnya ini dia dibantu, blessing buat dia. Sehingga dia mengatakan oke, dicabut, lalu saya akan berikan ke BUMD. Ya ini kan bagi dia peluang besar sebetulnya. Kalau itu salah lagi, kalau kembalikan ke BUMD salah lagi. Itu salah lagi. Jadi Bukan itu solusinya. Memang ini mesti batal. Begini, kalau sekarang kita jalan pikirannya Pak Ahok, kita pakai Kepres 952 tahun 95 begitu ya. Mesti ada tim pengarah, tim pengendali, badan pelaksana reklamasi. Bukan Pemda yang bikin reklamasi, yang melaksanakan reklamasi. Dia mesti bentuk satu badan yang melaksanakan reklamasi. Begitu itu, baru badan ini bekerja sama dengan swasta, bukan pemerintah daerah. BUMD? BUMD nggak bisa? Salah. Kalau lihat, kita ikut jalan pikiran, bukan tuh Kepres 52 95 itu. Kalau swasta lain bukan BUMD yang megang, nggak bisa juga. Harus bikin badan satu melaksanakan. Bang Latif, Yang izinkan adalah hakim mengungkapkan juga bahwa di reklamasi ketahuan, data-datanya sangat banyak, ini untuk kepentingan bisnis semata, kelompok tertentu, bukan kepentingan umum. Jadi hakim bilang itu. Tidak ditemukan adanya untuk kepentingan umum di proyek reklamasi, hanya untuk bisnis. Makanya hakim di situ kemudian sangat melihat dampak buat nelayan. Gimana Pak Firdaus? Sebetulnya menyangkut kewenangan, ya. Koreksi saya kalau saya salah, Pak Margarito. Buka undang-undang tentang ibu kota. Undang-undang 29 tahun 2007 pasal 26. Oke. Ingatlah Bang ya, di sana dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta itulah tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Artinya apa? Sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia, dia beda dengan kota-kota lain di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Kenapa? Dia kewenangan ibu kota. Sehingga kalau kemudian dirunut kembali nanti kalau dia banding, Ahok mengatakan, saya mau step up. Saya menggunakan pasal 26 ini gitu. Hakim juga harus pertimbangkan, kan ini ibu kota negara, Bang. Ingatlah, ini ibu kota negara yang tidak sama dengan kota-kota manapun juga di Indonesia. Itu orang tahu lah. Itu kan sesuatu yang sudah jadi public opinion gitu ya. Yang mengharuskan kalau bahwa kita sama-sama Pak Tinus ini kita ngerti sesuatu yang sudah jadi umum tidak perlu dibuktikan. Begitu. Dan ini soal Jakarta yang jadi ibu kota orang udah tahu semua begitu. Nah, kalau kita bicara kewenangan, kita bicara satu-satu. Dari mana pemerintah daerah DKI itu memperoleh kewenangan? Dari undang-undang. Apakah semuanya diatur di situ? Tidak. Dalam soal ini kembali pada Undang-Undang Nomor 27 2007. Soal pulau-pulau di luar itu. Jadi nggak begitu. Jadi ada nah, sekarang kita bicara pelaksanaannya. Kalau kita bicara pelaksanaan, kita berdasarkan Kepres. Karena bola-balik kan mereka bicara Kepres 52 ini. Nah, kalau Kepres 52 maka mesti ada tim pengendali, ada tim pengarah, ada badan pelaksana. Yang melaksanakan reklamasi adalah badan pelaksana. Badan pelaksana disuruh bekerja sama dengan pihak swasta, bukan pemerintah daerah. Baik. Dan bahaya, Bung, kalau pilih undang-undang. Kalau pilih-pilih undang-undang bahaya. Jadi saya mau pakai undang-undang PMDKI. Nggak mau pakai undang-undang itu bahaya. Undang-undang. Kalau ada mengatakan pilih undang-undang, tunduk kepada undang-undang yang mengangkat ibu kota statusnya beda. Bukan pilih-pilih. Kalau Anda mengatakan pilih-pilih, Anda salah menerjemahkannya. Tapi kan nggak pakai undang-undang yang ada yang lain. No dong. Soal reklamasi. Buka undang-undang ibu kota, saya katakan bahwa ini menyatakan bahwa kita punya kekhususan. Kalau nggak paham, berarti Anda nggak memahami. Betul, tapi soal reklamasi diatur di undang-undang sendiri. No. Anda baca di pasal 26, ayat 1 itu dibunyikan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan tata ruang. Termasuk pengelolaan pulau-pulau pesisir-pesisir? Jelas dong termasuk di sananya, karena saya memahami esensi itu gitu. Jadi jangan kemudian pilih-pilih undang-undang tadi Anda sok tahu. Ya, ahli yang dihadirkan di ruang sidang oleh pemerintah sekalipun, makanya hakim mengutip ahli yang hadir oleh pemerintah. Itu mendukung pernyataan kami. Soal harus mengutip undang-undang pesisir, pulau pesisir. Ya makanya untuk mengutip undang-undang kan berarti mengabaikan undang-undang ibu kota. Itu dipakai bersama-sama. Oh iya, nggak apa-apa. Saya setuju. Baik. Iya. Oke, Bapak-bapak ditahan dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Tapi paling tidak dari pembicaraan tadi saya bisa mengambil dua hal. Yang pertama adalah pemimpin kita yang sudah mengkhawatirkan tidak tunduk kepada hukum. Saya kira ada hal yang membuat mereka tunduk, yaitu portal. Kalau lewat portal pasti nunduk itu. Yang kedua, reklamasi ini untuk siapa? Saya ini agak khawatir dengan kepentingan, terlepas itu persoalan politik ataupun persoalan bisnis. Tapi rakyat kecil ini makin tidak diperhatikan. Tolong jangan underestimate terhadap masyarakat kecil. Seperti sebuah lagu dari Bang Haji. Ini patut kita renungkan. Semut yang di seberang lautan tiada kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata jelas kelihatan. Ah, keterlaluan. Yeay. Baik.
Saya akan menyanyikan 20 lagu lagi, tapi nanti sidang saya skors.